Hipospedia. Hipospedia adalah kelainan kongenital pada anak laki-laki ketika meatus uretra tidak berada di ujung gland penis, tetapi ia berada di sisi ventral penis. Nah, kondisi ini terjadi akibat kegagalan tubulisasi dan fungsi lipatan uretra pada masa embrio, yaitu minggu ke-8 sampai 14 kehamilan. Sering disertai kelengkungan penis. Nah, untuk penyebabnya itu belum tidak diketahui pasti, namun dipengaruhi oleh faktor genetik, riwayat keluarga, lalu gangguan hormonal seperti defisiensi androgen, lalu paparan zat lingkungan, lalu kelainan perkembangan embrional. Nah, yang terakhir yaitu faktor ibu, usia tua, diabetes gestasional, konsumsi hormonal saat hamil. Lalu yang ketiga, patofisiologinya, perkembangan penis terjadi dalam 2 fase. Nah, yang pertama yaitu hormon independen, yaitu dari minggu ke-8 sampai ke-12, itu pembentukan lempeng uretra. Yang kedua, hormon dependen dari minggu ke-11 sampai minggu ke-16. Androgen memanjangkan palus dan menyatukan lipatan uretra. Jika proses fusi lipatan uretra gagal, maka meatus membuka di ventral penis. Jadilah hipospedia. Yang keempat, manifestasi klinis, yaitu lubang uretra berada di bawah penis melengkung ke bawah, lalu prepusium tidak lengkap seperti tudung, lalu aliran urin tidak lurus, lalu yang terakhir kesulitan atau nyeri saat berkemih. Nah, yang kelima, komplikasi, yaitu infeksi saluran kemih, stenosis meatus pasca operasi, vestibula uretra, lalu kelengkungan penis berulang, dan yang terakhir gangguan psikologis atau citra tubuh. Nah, yang keenam, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaannya yaitu pemeriksaan fisik genital, lalu USG ginjal dan saluran kemih, lalu urografi, lalu karyotyping atau kasus kompleks, dan yang terakhir pemeriksaan hormon testosteron atau FSH dan LH. Yang ketujuh, penata laksanaan medisnya. Tujuannya untuk memperbaiki fungsi berkemih, bentuk anatomis penis, dan fungsi reproduksi. Lalu tindakannya, operasi uretroplasti, usia ideal yaitu 6-18 bulan. Terus perawatannya pasca operasi, analgesik, antibiotik, menjaga kateter, observasi luka, edukasi keluarga tentang kebersihan genital, pemantauan urin dan perawatan luka. Lalu yang ke-8, melakukan pengkajian, fokus pada nyeri luka operasi, demam ringan, aliran urin dan fungsi perkemihan. Terus intoleransi aktivitas, kondisi luka pasca operasi, lalu kecemasan orang tua. Nah, diagnosa yang ditegakkan yang pertama yaitu nyeri akut, yang kedua hipertermia, yang ketiga resiko infeksi, yang keempat intoleransi aktivitas, dan yang terakhir yaitu ansietas pada orang tua. Lalu yang ke-10, intervensinya penurunan nyeri, terus termoregulasi membaik, penurunan resiko infeksi, peningkatan toleransi aktivitas, lalu penurunan ansietas. Intervensinya, psikinya yaitu nyeri akut, manajemen nyeri, terapi non farmakologis, edukasi kolaborasi analgesik, hipertermia, monitor suhu, lingkungan sejuk, cairan, kolaborasi terapeutik cairan, resiko infeksi, kebersihan luka, batasi pengunjung, edukasi tanda infeksi. Intoleransi aktivitasnya, fasilitasi ambulasi, identifikasi keluhan fisik, libatkan keluarga, ansietas, terapi relaksasi, lalu edukasi, ciptakan lingkungan tenang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.